Ya, Pak. Belum yakin akan sukses. Belum yakin akan sukses. Oke. Anda nggak usah jadi apa-apa, Mbak. Siapapun, mau jadi karyawan, mau jadi pengusaha, Anda punya keyakinan untuk sukses. Jadi kalau Anda bilang mau jadi pengusaha karena belum yakin akan sukses, Anda jadi karyawan juga nggak akan pernah sukses. Ya, itu masalah keyakinan. Apalagi? Kayaknya salah semua jawaban gue kan? Enggak ada yang salah. Saya hanya untuk mereframing aja, ya, merubah sudut pandang. Oke, apalagi masalahnya? Takut bentur dengan akademis. Wah, masalahnya waktu ya. Jadi waktu masalahnya, betul ya. Kalau saya kasih solusi, mau nggak Anda jalankan? Benar ya, janji ya. Siapa namanya, Mbak siapa? Rini. Kita janji ya, akad ya. Benar nih, serius. Mau ya? Janji ya, insya Allah ya. Saksikan semuanya. Anda karyawan atau mahasiswa? Mahasiswa. Mbak, kalau masalahnya waktu, maka saran saya sih, mulai Senin besok, tolong ajukan surat pengunduran diri dari kampus. Masalah waktu Anda selesai. Anda punya waktu 24 jam. Benar nggak? Loh, saya kan dokter. Masa saya ngasih obat yang nggak cocok dengan penyakitnya? Penyakitnya beliau kan nggak punya waktu. Solusi terbaik apa? Nggak mungkin dong saya tambahin waktu 10 jam, dan yang lain 24 jam, Anda 34 jam sehari. Masa Allah dikasih sama Anda? Solusinya itu. Pertanyaannya, mau nggak keluar dari kampus? Enggak. Ya udah janji loh barusan. Tapi saksinya satu ruangan. Di Islam saksi itu cukup 2 laki-laki atau 4 perempuan. Ini satu ruangan saksinya. Jalanin. Wajib. Karena Anda udah berangkat. Ya kan? Wajahnya makin panik. Bukan panik karena harus keluar kampusnya, tapi karena sudah kadung berjanji. Ya, Senin ya. Bikin aja suratnya, taruh di meja belajar Anda. Kalau Anda yakin, kasih. Kalau Anda yakin masih butuh pendidikan di kampus, jangan kasih. Akadnya saya ubah ya. Kalau IP kamu rotring terus, mendingan mundur dah. Tahu ya rotring ya? Anak sekarang nggak tahu rotring kali ya. Rotring itu kalau zaman Ustadz Azmi, saya kan lebih muda dari Ustadz Azmi. Kalau zaman Ustadz Azmi itu rotring itu dari 0,1 sampai 1,2an. Nah, kalau IPK Anda rotring, saran saya udah nggak usah maksain diri, kasihan orang tua, mundurkan diri aja dari kampus daripada keburu di depo, lebih memalukan. Mundurin diri aja, lebih baik uang kuliah dari orang tua buat modal usaha. Karena hampir teman-teman kita yang Chinese yang pengusaha itu, dia nanya ke anak-anaknya, lo mau sekolah? Mau, oke, gue biayain. Lo mau sekolah? Pusing, udah nggak mau, ya udah gue modalin. Jadi yang mau sekolah, suruh sekolah sampai tinggi S3 di luar negeri, belajar manajemen. Balik ke rumah, lo kelola perusahaan gue. Bapaknya nyuruh ngelola perusahaan. Makanya di pengusaha Cina itu ada generasi 1, generasi 2, generasi 3. Dan itu makin berkembang bisnisnya. Melayu, generasi 1 membangun, generasi 2 membesarkan, generasi 3 menghancurkan. Kenapa? Karena sudah nikmat, sudah santai, sudah enak, nggak belajar jatuh bangun dulu, sudah dimanjakan oleh orang tuanya. Jadi begitu kakeknya udah ngebangun, bapaknya sudah membesarkan, anaknya menikmati dengan cara yang salah, bangkrut lah. Orang Chinese enggak, 1 membangun, 2 membesarkan, kita ekspansi yang nomor 3, generasi ketiga ekspansi. Jadi akadnya gitu ya. Kalau Anda yakin kerjakan, kalau tidak yakin jangan kerjakan. Kasih aja, saran saya coba aja kasih aja dulu ke guru, ke dosen pembimbing. Nanti begitu kasih, kan diomelin tuh sama dosen, sama orang tua diomelin. Nah besok balik lagi ke dosen, bu kayaknya nggak jadi deh bu. Oke, Mas. Siapa yang punya rasa takut seperti beliau? Tunjuk tangan, katakan saya secara jujur. Takut. 1, 2, ada lagi? 3. Oh, oke, luar biasa atas kejujuran Anda. Yang lain berarti sudah siap untuk menanggung rugi. Yang lain sudah siap.
Takut maksud Anda takut apa ya? Takut. Luar biasa dia mau mengungkapkan, tapi dia mau mengungkapkan tapi ada rasa khawatir, tapi terpaksa dan akhirnya takut banget. Saya kebayang orang lagi mules sakit perut. Tapi nggak apa-apa, saya senang kejujuran Anda. Karena banyak manusia yang tidak jujur di muka bumi. Kenapa Anda takut? Sama seperti dia, takut bangkrut. Ada 3. Oh 3, banyak benar takutnya. Yang pertama, takut tidak memiliki customer. Takut tidak memiliki customer. Yang kedua, takut untuk memulai bisnis, maksudnya karena dari silsilah keluarga tidak ada yang. Oh nggak ada darah bisnis ya? Adanya darah merah ya? Oke, terus? Terus yang ketiga, takut persaingan. Takut persaingan. Mbak, kenapa Anda takut, Mbak? Aku memulai dan takut. Iya, takut memulai itu pasti ada sebab. Takut gagal. Oke. Mbak takut apa? Karena itu. Yang mana tuh? Lingkungan juga. Nggak ada terahnya ya. Saya ngomongin yang terahnya dulu nih, lagi ngomongin terahnya. Mbak, Mas, bisnis itu bukan masalah bakat. Bisnis itu masalah kebiasaan. Ya. Bisnis itu masalah kebiasaan. Yuk kita latihan 1 menit. Pegang pulpen sama kertas. Ya. Yang nggak pegang ya udah nggak usah megangin pulpennya temennya. Pegang aja kertas aja. Oke, kertas punya. Sekarang saya kasih perintah ke Anda dalam waktu 30 detik ya. Dalam waktu 30 detik, tolong tulis nama Anda yang lengkap, alamat yang lengkap, dan nomor telepon Anda dalam waktu 30 detik. Saya perintahkan bareng-bareng, mulai dari sekarang. Nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon. 10 detik, 15 detik, 20 detik, 25 detik, 30 detik. Selesai? Selesai semua? Selesai. Sekarang, tolong lakukan hal yang sama. Tapi tolong pindahkan pulpen Anda dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Yang tadi pakai tangan kanan, tolong pindahkan ke tangan kiri. Yang tadi nulis pakai tangan kiri, tolong pindahkan ke tangan kanan. Oke. Lakukan hal yang sama dalam 30 detik. Tunggu aba-aba saya. Oke. Mulai dari sekarang. Jangan bilang nggak bisa. Sepuluh detik. 20 detik. 30 detik. Selesai? Siapa selesai? Gak ada selesai. Apa yang Anda rasakan saat nulis dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Apa yang Anda rasakan? Susah. Apalagi? Rumit. Rumit. Rumit sama susah bedanya. Apa yang Anda rasakan? Sulit. Orang lain jago ya bahasa Indonesia. Semua vocabulary ini keluarin. Susah, rumit, sulit. Apa? Tidak bisa itu kenapa? Tidak biasa. Apalagi? Usaha yang Kaku. Apalagi? berusaha yang lebih. Perlu usaha yang lebih keras. Oke. Apalagi? Asik. Asik. Perlu waktu lebih lama. Apalagi? Hah? Tantangannya lebih. Perlu proses. Hasilnya? Hasilnya? Nggak maksimal apa jelek? Oke ya. Begitu juga dengan bisnis. Kenapa Anda saat awal menulis dari kanan ke kiri terasa berat, terasa kaku, terasa gemeteran, terus harus berusaha lebih keras, terus hasilnya udah nyoba ya
nggak sebagus yang sebelumnya, kadang-kadang lebih lama, bisa juga terkadang seperti terkadang saya katakan. Ketika Anda bekerja pagi pulang sore, tiap tanggal 1 pasti terima gaji. Makanya kalau melihat pebisnis atau bukan gampang, pinjam print buku tabungannya sebentar. Sini print buku tabungan kamu, aku bisa nebak pekerjaan kamu apa. Kalau buku tabungan karyawan masuk tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 30 keluar. Kalau buku tabungan pengusaha masuk keluar. Orang tuh bilang ini pengusaha, yang ini ketahuan karyawan. Masuknya cuma sekali sebulan. Oke. Cuma masalah kebiasaan. Kenapa Anda tidak bisa jadi pengusaha sampai sekarang atau belum jadi pengusaha? Karena dari kecil Anda tidak pernah diajarkan oleh orang tua Anda, oleh guru-guru Anda, oleh lingkungan Anda, oleh ustadz Anda, oleh ulama Anda untuk menjadi seorang saudagar. Maka Anda tidak terbiasa, betul nggak? Coba bilang sama anak kita, nah, maling itu bagus, masuk surga. Setiap hari Anda ngomong gitu. Begitu dewasa jadi maling nggak? Jadi maling nggak? Kenapa? Karena sudah dibiasakan. Kenapa banyak wanita-wanita sudah dewasa nggak mau pakai jilbab? Biasa. Mereka bilang gerah, mereka bilang apa? Panas, ya. Coba anak-anak kita yang dari bayi sudah dijilbab. Mereka nggak bilang panas tuh. Mereka nggak bilang gerah, bukan bayinya. Nanti pas sudah dewasa nggak bilang gerah, nggak bilang panas. Ya bayinya nggak bakal bilang apa-apa. Tapi karena sudah dibiasakan, biasa aja tuh. Jadi bisnis masalah kebiasaan. Jadi biasakan mulai hari ini juga keluar ruangan, lihat ada barang nganggur, jual. Jangan diambil. Anda bilang dulu sama yang punya, bang ini harganya berapa? Kayaknya keren banget, 10.000. Boleh nggak aku ambil 8.000? Aku ambil 10. Oh gitu, boleh deh. Tapi ntar bayarnya, saya cari pembeli dulu. Kata James Riyadi itu, sales yang paling jago itu bukan sales yang dia punya barang, lalu kemudian dia tawarkan ke orang yang butuh. Itu mah sales nggak ada apa-apanya. Ya dia punya barangnya, orang lagi butuh. Ada orang lagi lari-lari di lapangan olahraga, terus, woi keringetan, kayaknya dia haus gitu. Terus kita punya aqua, nyamperin, aqua, mas, kayaknya keringetan, haus ya mas, dibeli. Nah itu mah sales biasa. Sales level 2 yang agak tinggian adalah dia tidak punya barang, ada orang butuh, lari-lari aja, wah keringetan, mas, kayaknya haus, butuh minum nih. Iya bener. Sebentar mas, dia lari ke pinggir lapangan, dia ambil aqua orang, dia jual. Atau kebalikannya, dia punya barang, dia lihat ini orang kayaknya nggak butuh minum, tapi gimana caranya? Mas, kayaknya mas capek banget deh mas. Enggak kok, enggak bener deh mas, kayaknya capek banget. Pakai mata, keringatan. Kayaknya mas haus. Iya juga ya. Udah saya cari minum. Oh ini saya ada. Orang tidak butuh, kita punya barangnya, kita komporin sampai dia jadi butuh. Beli barang. Itu mas sales biasa. Sales yang luar biasa itu udah nggak punya barangnya, orang juga nggak butuh. Dia wah ini dia. Mas kayaknya capek deh anda mas, beneran? Aku saya nggak capek, bener deh mas. Kayak saya lihat udah berapa lap tadi lagi-lagian, kayaknya haus deh. Nggak bagus loh mas kalau nggak minum. Oh iya ya, minum sehari laki-laki itu minimal 3 liter mas. Oh iya gitu ya. Nanti malah mas, malah olahraga ginjalnya malah nggak sehat. Harus minum mas. Iya, nanti deh saya cari minum. Nggak usah mas duduk sini aja, saya ambilin bentar. Minjem barangnya sama orang, ambil, anterin. Ini mas. Kita nggak punya barang, orang nggak butuh. Kita komporin orang sampai butuh, kemudian kita pinjam barang orang. Makanya kalau di Jakarta, berangkat ke mall, belanja di mall, Pak, ada komputer yang merek ini? Ada? Men, ada aja. Ada spek yang kayak gini? Ada? Men, ada aja. Harganya berapa? Sebentar, ke dalam kan? Bukan nyari spek, bukan nyari daftar harga. Dia nelfon toko sebelah. Harganya itu berapa? Segini ya harganya. Oh ya, udah. Dia bentar ya, ambil ke gudang. Basi ke gudang, ke toko sebelah. Nggak punya barang, tapi dia bisa ngejual. Tapi dia datang lagi butuh. Itu mah nggak level. Yang canggih itu nggak punya barang, tapi bisa membuat orang yang tadinya tidak butuh jadi butuh. Kira-kira gitu ya. Itu sales.
Sampai mana tadi saya ngomong jadi lari ke sales?